Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Kembali di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Mantri Luka di sini akan kembali membahas sebuah kasus yang dimana kasus ini merupakan kasus yang banyak sekali ditanyakan oleh Sobat Mantri Luka, yaitu kasus luka bakar. Kemarin saya ditanya oleh salah satu Sobat Mantri Luka mengenai kasus luka bakar yang sudah 5 bulan belum sembuh, dimana kronologinya adalah luka ini sudah 5 bulan ya, dan dirawat oleh salah satu tenaga medis, dan lukanya memang selama 2 bulan pertama setelah kejadian, luka ini dibiarkan terbuka begitu saja. Dan menurut penjelasan dari Sobat Mantri Luka yang menanyakan lukanya, terjadi kropeng ya, ataupun luka ini mengering dan banyak sekali sekar ataupun jaringan mati yang menempel pada dasar luka. Setelah dirawat, ternyata luka ini sudah kurang lebih 5 bulan menggunakan salep burnazin dan juga ditambahkan femisetin sulfat ya, ataupun jaring-jaring ya yang biasa dipakai oleh tenaga medis untuk merawat luka. Hal ini menandakan bahwasannya ada suatu hal yang kurang tepat apabila lukanya selama 5 bulan belum sembuh ya, kurang lebih. Dan yang ditanyakan oleh Sobat Mantri Luka ini, kenapa luka ini masih bernanah dan juga progresnya sangat terlambat. Dan memang lukanya cukup luas di bagian kaki kiri dan hampir semua bagian kaki terkena luka bakar. Dan kasusnya seperti ini. Oke. Memang kondisi lukanya sangat luas sekali dan warna dasarnya sudah sangat bagus sekali dengan warna dasar luka merah. Hanya saja yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa luka tadi lama sembuhnya dan masih mengeluarkan nanah. Hal ini saya rasa penting untuk diketahui oleh Sobat Mantri Luka yang mempunyai kasus yang sama, khususnya kasus luka bakar. Karena di minggu-minggu ini banyak sekali dari Sobat Mantri Luka yang menanyakan kasus luka bakar, walaupun lukanya memang bervariasi. Ada yang warna dasarnya kuning kemerahan, ada juga yang warna dasarnya kuning kehitaman. Dan ini yang ditanyakan kepada saya adalah warna dasarnya memang sudah merah semua. Oke, yang menjadi poin pembahasan saya di sini adalah ada beberapa faktor yang perlu diketahui oleh Sobat Mantri Luka apabila mempunyai luka bakar yang cukup luas. Hal ini memang sangat berpengaruh nantinya terhadap proses penyembuhan pada luka. Oke, poin yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah dalam kasus luka bakar yang sangat luas seringkali terjadi yang namanya infeksi. Luka dengan yang hampir semua area kaki terkena suhu yang panas, ini memang mudah sekali terjadi infeksi dan biasanya ditandai dengan keluarnya nanah, ya, nyeri, bengkak, dan juga progres luka yang cukup lama dalam penyembuhannya. Diperlukan memang teknik-teknik yang baik, diperlukan cairan-cairan pencuci luka yang baik. Saran saya ya untuk Sobat Mantri Luka yang mempunyai kasus luka yang seperti ini, jangan hanya dicuci menggunakan NaCl. Tambahkan antiseptik ya, karena antiseptik ini merupakan faktor pendukung yang sangat baik pada kasus-kasus luka yang bernanah. Oke, untuk antiseptiknya banyak sekali, ada Killback antiseptik, ada Polisan antiseptik, ada wound irrigation solution ya, dan banyak sekali antiseptik yang bisa kita gunakan dalam proses perawatan luka. Selanjutnya,
poin kedua yang ingin saya tekankan di sini dan ingin saya jelaskan adalah dalam pemakaian salep burnazin dan juga frimisetin sulfat, ya, di mana hal ini terkadang menjadi faktor penghambat dalam proses penyembuhan pada luka. Kenapa? Ya, poinnya di sini adalah ketika frimisetin sulfat ini ditempelkan ke luka, ya, yang dimana mungkin yang belum tahu untuk sobat mantri luka, ini bentuknya adalah jaring-jaring, ya, tule, dan kandungannya frimisetin sulfat tadi. Nah, yang terkadang menjadi faktor penghambatnya adalah saat pergantian balutan, jaring-jaring tadi akan nempel pada dasar luka dan akan menjadi penyulit dalam pergantian balutan. Yang sering terjadi adalah terjadi luka berulang ataupun pendarahan saat pergantian balutan. Dan hal ini yang menjadikan luka ini lama sembuhnya. Oke, jadi saran saya, bijaklah dalam memilih balutan, ya, memilih salep dalam kasus-kasus luka bakar khususnya ataupun kasus-kasus luka yang lain, karena itu akan menjadi faktor yang menentukan lama atau tidaknya sembuh pada kasus-kasus luka. Oke, nah yang menjadi poin selanjutnya adalah hal yang terpenting di sini bagi sobat mantri luka adalah cara proses perawatan lukanya. Dan apabila ada yang mempunyai kasus yang sama, saya sarankan adalah silakan gunakan salep-salep yang baik. Nah, kalau saya biasanya menggunakan salep Burnazin Plus, dan saya memang menyarankan untuk sobat mantri luka yang menanyakan tadi menggunakan Burnazin Plus, dan ditutupnya jangan langsung menggunakan kasa, karena itu juga akan berpotensi terjadi perlengketan saat pergantian balutan. Gunakan padding, ya, ataupun Dermafic pad atau Melolin bisa digunakan dalam kasus-kasus ini. Dan ya, karena lukanya memang cukup luas, maka memang banyak dibutuhkan dressing untuk menutup luka tadi. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa hari perawatan, progresnya seperti ini. Nah, yang awalnya luka tadi sangat kemerahan, bernanah, dan banyak mengeluarkan cairan, setelah diberikan terapi yang awalnya diberikan Burnazin plus frimisetin sulfat, sekarang diganti dengan Burnazin plus dan ditutup dengan Dermafic pad, lukanya sudah sangat baik. Pertumbuhan epitel yang awalnya luka tadi kemerahan, ya, sekarang menjadi merah muda. Itu menandakan adanya pertumbuhan kulit baru. Nanah yang keluar sudah berkurang dan juga cairan yang keluar juga berkurang. Dan yang paling penting di sini adalah tidak terjadi perlengketan saat pergantian balutan. Dan itu menandakan bahwasanya progresnya sudah sangat baik. Oke, nah itu dia poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada sobat mantri luka yang sekarang mungkin juga mengalami hal yang sama, yaitu kasus luka bakar. Semoga hal ini menjadi hal yang bermanfaat untuk sobat mantri luka, dan saya doakan semoga sobat mantri luka sekalian yang mempunyai luka yang belum sembuh segera disembuhkan. Oke, demikian konten kali ini ataupun edukasi kali ini, ya, untuk sobat mantri luka. Semoga semua ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar perawatan luka, boleh tuliskan saja di kolom komentar. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat mantri luka.